Jadi kalau ada huruf wawu sukun, sebelum wawu sukun atau huruf wawu mati ini, di sininya nih ada tanda baca dhammah nih. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf wawu sukun sebelum, jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha, akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa dapat segera memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwid yang akan kami sampaikan dengan pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga saudara semuanya, bapak dan ibu semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika kita mengaji Al-Quran. Maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar. Kemudian semoga yang kiranya sudah lancar namun belum paham tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka semoga bisa segera memahami ilmu tajwid sehingganya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada bapak dan ibu ya semuanya, sehingganya lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Nah, intinya ingin lancar membaca Al-Quran, ya kuncinya tentu harus mempelajari ilmu tajwid. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita sudah masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-19. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. Bismillahirrahmanirrahim. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Bagaimana cara kita menentukan kok mau bisa mengetahui la dibaca panjang begitu? Perhatikan rumus mad tabi'i ya pada media gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 rumus beserta harokatnya yang kami sampaikan tadi. Nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3 seperti yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian nanti di dalam Al-Quran dari segi penulisannya untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau seperti itu. Sedangkan la ini dibaca panjang. Penjelasannya terletak pada rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam. Nah, sudah diperhatikan rumus 3 warna hitam. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita mengaji Al-Quran, nah, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf alif, nah ini huruf alif. Jika sebelum huruf alif ada tanda baca fathah nih.
Nah, kalau sebelum itu yang di sebelah kanan. Jadi kalau ada huruf alif, sebelah kanan alif ya, sebelah kanan kita di sininya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, harokat fathah, baris satu di atas huruf harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. La yusadda'u, dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus 2 yang warna hitam sekarang. Nah, setelah diperhatikan rumus 2 warna hitam, nah sekarang perhatikan penjelasan kami. Kenapa kok dibaca panjang? Jadi apabila kita mengaji Al-Quran, nah kita lihat-lihat, kita perhatikan, kalau bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun nih, huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati atau huruf sakinah. Nah, sama aja itu, tandanya itu seperti ini. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun atau huruf waw mati ini, di sininya nih ada tanda baca dhammah nih. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang, sehingganya au kita baca panjang. Nah, begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La yusadda'una anha, non sukun setelahnya huruf H. Kalau setelahnya tuh berarti yang berposisi sebelah kiri. Ini non sukun sebelah kiri huruf nun mana? Sebelah kiri kita ini. Nah, huruf H ini. Non sukun setelahnya huruf H atau non sukun bertemu dengan huruf H. Perhatikan media gambar di layar. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh, seperti yang terlihat pada media gambar di samping panah tuh. Nah, baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf, kemudian yang satunya tuh namanya baris 2 di atas huruf hatain, baris 2 di bawah huruf kasrotain, dan yang satunya itu namanya dhammatain. Jadi kalau ada nun sukun atau ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, ini huruf nun sukun. Nah, penyebab terjadinya hukum tajwid ada nun sukunnya. Nun sukunnya bertemu dengan huruf H. Huruf H kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Ini non sukun ini sebabnya, huruf H ini untuk menentukan hukumnya. Nah, begitu cara mudahnya tuh. Nah, huruf H-nya ini adalah huruf izhar halqi, maka non sukun bertemu dengan huruf H. Dikarenakan huruf H huruf izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, yang dibaca jelas itu apanya gitu kan? Bunyi non sukunnya kita baca jelas, an. Kemudian tidak didengungkan, baca pendek saja, anha. Jangan dibaca an, panjangkan begitu, jangan salah, pendek saja. Anha begitu. H dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Jika ada huruf alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga H dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Anha. La dibaca panjang, masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat juga. Wala yunzifun. Nun sukun setelahnya huruf zai. Nah, tadi sudah kami katakan ya, kalau ada nun sukun atau tanwin di situ terjadi hukum tajwid. Nah, cuman di sini yang kita temui nun sukun. Nun sukun ini penyebab terjadinya hukum tajwid nih. Nah, kemudian untuk menentukan hukum tajwidnya nih kita lihat huruf zai-nya nih huruf apa begitu. Kita lihat media gambar di samping. Huruf zai termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf zai masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena dia di tengah. Jadi makhrajul huruf nun dengan huruf zai ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan awsat. Cara membaca ikhfa-nya dibaca samar kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca samar. Jangan dibaca yun jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Yun. Nah, kemudian di bagian yunnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Yunzifun.
Fun dibaca panjang. Nah, ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Namun kenapa kok bisa berubah begitu? Perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf wawu sukun, sebelum wawu sukun ada harakat dhammah nih, maka huruf yang memiliki harakat dhammahnya dibaca panjang, artinya fu dibaca panjang. Fu adalah mad tabi'i. Kemudian ditambah huruf nun yang kita sukunkan dibaca fun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan berubah nama menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya mad arid lis sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat panjangnya mad arid lis sukun itu. Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya tuh begini, kalau kita mengaji Al-Qur'an, jika mad arid lis sukun di bawah, di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semua mad arid lis sukun yang kita temui harus kita baca 2 harokat panjangnya tuh. Kalau di atas 4, di bawahnya 4 begitu. Tidak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca yunzifun. Jangan zifuna, jangan, tapi zifun. Mengapa kalau huruf nun kita sukunkan, kita matikan? Kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita tepat di huruf nun. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya ini kita baca fun, seperti itu. Jangan dibaca funa, jangan, salah. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maknanya itu dilarang untuk berwakaf. Akan tetapi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, maka tidak apa-apa kita berwakaf tepat di wakaf mamnu tersebut. Nah, ini kan wakaf mamnu, maknanya dilarang berwakaf nih. Tapi dia letaknya tuh di akhir suatu ayat nih, di akhir ayat 19 ini, maka tidak apa-apa kita berwakaf di sini, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. La yusadda'una anha wa la yunzifun.